wabarakatuh. Consfit, stay fit and fresh. Salam Consfit. Pada kesempatan kali ini saya personal Consfit akan memberikan contoh atau ilustrasi bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan konseling fitness yang sebenarnya ya. Karena saat ini masih saja yang mempraktekkan konseling fitness itu miskomunikasi, dikaitkan dengan fitnessnya dan olahraganya saja, padahal itu bukan yang menjadi prioritas. Bagaimana pelaksanaan atau ilustrasi pelaksanaan konseling fitness yang sebenarnya? Tonton terus sampai habis, jangan lupa like, subscribe, comment, share, and juga bisa request ya. Tanya-tanya di kolom deskripsi atau di komentar, kolom komentar kalian gratis pastinya ya. Ayo ikuti, tonton sampai habis pelaksanaan konseling fitness yang sebenarnya supaya tidak miskomunikasi atau salah pelaksanaannya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ya, silakan duduk. Siapa? Ya. Sudah pernah tahu dari sini, tahu dari siapa untuk mengikuti konseling fitness? Kebetulan ada teman Pak menyarankan, kan Maya kan kurus, terus badannya tuh kayak nggak proporsional gitu Pak, malu kadang dikatain kayak triplek gitu kan. Jadi Maya tuh dikasih saran sama teman itu loh, coba kamu konseling fitness aja dulu gitu, siapa tahu bisa membantu. Ya, jadi Bapak tanya dari tadi sudah Maya menyampaikan datang ke sini, kira-kira Maya itu ada yang maksa nggak? Nggak ada Pak, kemauan Maya sendiri. Oh, jadi memang kemauan Ya. Maya sendiri ya. Iya. Nah, terus kemudian Maya sukarela berarti ya nanti datang ke sini tanpa ada keterpaksaan dari Tanpa ada siapapun. paksaan Pak, karena memang Maya pengen merubah. Ya pengen yang pertama memang punya body goals lah ya Pak. Memang kayaknya kan kalau kurus banget juga nggak bagus gitu, dilihat tuh juga ya Allah pakai baju apa juga kayak di jalan gitu Pak. Jadi kayak minder, kayak minder ya jadinya ya. Kemudian sebelumnya Maya sudah pernah mengikuti konseling fitness atau belum? Belum. Jadi belum tahu ya apa itu sebenarnya konseling Iya. fitness. Nah, jadi Bapak jelaskan ya secara singkat apa sih sebenarnya konseling fitness itu. Nah, konseling fitness itu merupakan ya seperti ini, proses konseling ya antara klien yaitu si Maya dan kemudian dengan Bapak. Nah, di sini nanti Maya silahkan menceritakan permasalahannya ya terkait tentang aspek fisik yang Maya alami saat ini. Kemudian nanti harapannya ketika Maya sudah menceritakan semuanya bisa permasalahan itu bisa dipecahkan oleh Maya sendiri, Bu. Karena kemandirian klien itu penting ya. Dan kemudian perlu ditegaskan lagi, konseling fitness itu bukan fitness ya, bukan olahraga atau bagaimana gitu ya. Kita lebih ke fokus kepada konselingnya, mengentaskan permasalahannya yang dialami oleh Maya. Nah, diharapkan nanti ketika Maya menceritakan permasalahannya jangan ada yang ditutup-tutupi, silahkan secara terbuka ya, karena untuk memecahkan permasalahan pada aspek fisik ini juga Maya harus terbuka juga supaya tahu nanti bagaimana sih sebenarnya Maya itu masalah fisiknya yang di bagian mana. Kemudian ketika prosesnya nanti Maya tidak perlu takut permasalahannya akan diketahui oleh orang lain gitu ya, kecuali atas seizin Maya. Karena dalam konseling fitness ini kan permasalahannya ada yang bisa bersifat umum ya, fisiknya ya. Apabila Maya nanti, oh saya sih boleh dipublikasikan gitu ya, dipublikasikan untuk apa? Untuk sharing, memberikan motivasi kepada semuanya. Dalam proses konseling ini juga kalau Maya misalnya saya tidak mau dipublikasikan, ya berarti ada kerahasiaan yang harus dijaga, privasi dari Maya. Bisa jadi kita memberikan informasinya dari identitas Maya disamarkan, terus kemudian kalau di video wajahnya tidak ditampakkan, suaranya dirubah. Nah seperti itu ya Maya ya. Sampai di sini Maya terkait tentang konseling fitness ada yang ditanyakan? Mungkin cukup dulu. Cukup ya. Ya silahkan Maya kalau sudah jelas terkait apa itu tadi penjelasan dari proses pelaksanaannya. Nah di sini juga waktunya kita tentukan saja ya, supaya nanti tidak panjang lebar kemana-mana, nanti bisa. Jadi kita tentukan kurang lebih 15-25 menit saja ya. Ya silahkan Maya kalau sudah jelas ceritakan permasalahan yang Maya alami saat ini yang memang sekiranya sangat mengganggu diri Maya, khususnya pada aspek fisik ya. Ya, jadi tuh berawal memang
udah lama sih ya Pak ya, karena memang dari keluarga juga kebetulan kurus gitu kan. Cuman tuh kurusnya itu ya masih batas wajar sih Pak. Cuman kalau Maya ngerasa Maya tuh kok kurusnya kurus banget gitu, apa memang ada yang salah atau gimana kan. Terus kalau keluar juga gitu rasanya tuh kayak gak pede gitu Pak, bukan body goals banget. Kalau lihat orang-orang gitu kan, mereka tuh punya body yang ya bagus lah Pak gitu kan, mau daftar apapun juga tuh kayaknya bagus gitu. Dan kok kalau Maya ngeliat tuh jadi kayak minder, kalau keluar itu kayak malu gitu. Jadi tuh kayak yang ngerasa nggak ini aja, nggak nyaman gitu. Terus juga karena memang mungkin Maya juga nih kurang punya motivasi gitu Pak, buat gimana sih biar Maya tuh membentuk body yang memang atau badan yang memang ideal. Itu tuh kayak Maya tuh harus gimana tuh Maya masih bingung gitu Pak, karena mau makan juga kadang tuh jadi malas gitu, mau olahraga juga ya namanya anak milenial ya Pak, mau rebahan gitu. Jadi kan mau olahraga tuh kayak sayang gitu, mengeluarkan keringat gitu kan. Jadinya ya mending milih rebahan gitu kan. Nah jadi tuh kayak ya harus gimana Maya itu tuh Maya tuh belum tahu gitu Pak. Jadi Maya jadi bingung, minder, karena bodinya Maya terlalu kurus. Tadi sama dibilang ada yang di jalan kayak triplek gitu. Tadi Bapak sudah dapat merangkum ya permasalahan yang dialami Maya. Intinya Maya ini ingin menambah berat badan ya, programnya ya. Ingin istilahnya bodinya ideal intinya gitu, tidak ingin dibilang lidi tadi ya, terus kurus ya. Terus kemudian tadi Maya sudah mengatakan ya, memang dari keluarga itu kurus gitu kan, ada keturunan ya istilahnya ya. Saat ini ya, sampai saat ini apa sih yang sudah Maya lakukan untuk body goals-nya tadi? Belum banyak sih Pak, jadi tuh paling cuman dulu pernah minum kayak obat penenang nafsu makan gitu, malah jatuhnya Maya jadi sakit radang usus gitu kan. Jadi kayak nggak cocok aja gitu, karena memang mungkin efek sampingnya begitu ya Mbak. Jadinya tuh setelah itu emang awalnya gemuk, tapi gemuknya itu kayak gemuk nggak sehat gitu loh Pak, cuman ada di beberapa bagian yang gemuk gitu. Terus malah beberapa minggu, 1 bulan setelah mengkonsumsi madu itu obat itu malah jadi perutnya tuh jadi gampang sakit, jadi gampang kram, terus juga BAB juga nggak lancar. Ternyata pas diperiksain kena radang usus karena dari konsumsi efek sampingnya dari konsumsi obat itu. Jadi sebenarnya udah usaha itu, karena dan dari situ karena Maya gagal dari situ, ya udah Maya tuh jadi kayak malas gitu Pak. Harus gimana lagi kalau jalan satu-satunya obat aja nggak bisa buat Maya punya body goals itu tadi, ya gimana gitu. Jadi udah pesimis. Pernah sharing nggak sama temannya atau bagaimana yang sudah berhasil, misalnya yang misalnya udah mencapai target, sudah tadinya program mau menurunkan berat badan atau menambah berat badan, sudah pernah sharing seperti itu belum? Sudah sih Pak, mereka juga menyarankan yaudah ini aja ikut olahraga gitu. Cuman ya itu tadi Pak, balik lagi karena memang dulu nggak ada niatan buat gimana ya Pak, dari dalam diri tuh belum ada gitu Pak, masih sayang sama rebahan. Motivasi dalam dirinya tuh belum muncul ya. Nah baru kali ini karena juga sudah umur ya Pak, takutnya nanti kalau misalkan Maya kurus terus nggak ada yang mau deket sama Maya itu kan Maya takut di situ. Jadi makanya sekarang Maya mulai ada bintik-bintik motivasi itu, buat makanya Maya datang ke sini. Ya, tadi Bapak acungin jempol ya, udah. Nah, Maya itu sudah muncul ada bintik-bintik motivasi ya. Ya nggak masalah, walaupun masih sedikit tapi sudah ada secerca harapan untuk adanya perubahan dalam diri Maya. Nah, tadi Maya juga sudah menyampaikan bahwasannya Maya itu sekarang nih harus ada perubahan gitu kan. Nggak mau sama dengan yang dulu. Nah dari situ pun Bapak sudah nampak di gambaran kalau Maya itu gambaran dirinya sudah terbentuk dan ingin untuk melakukan sesuatu perubahan. Nah transformasinya ini. Nah kemudian yang disampaikan tadi juga Bapak lihat ya, Maya udah ada keinginan yang timbul
Iya. Seperti misalnya saya memang ingin menambah berat badan, saya terus ada pikiran-pikiran yang perlu diperbaiki ya. Jadi Maya menyampaikan, Maya sadar kalau olahraga kemudian makan juga tadi ya, pola makan itu baik untuk diri Maya dan itu bagus gitu ya. Tapi Maya mengatakan mager. Nah, itu kenapa itu bisa seperti itu? Tadi Maya padahal sudah ada motivasi, tapi kok ternyata di sisi lain Maya mengatakan mager. Nah, itu bagaimana? Iya, sebenarnya kalau untuk motivasi itu selalu ada, Pak. Apalagi kalau memang melihat, apalagi sosmed sekarang itu kan, di sosmed cantik-cantik gitu kan, Pak, gitu. Dan kayak ada gitu motivasi, tapi setelah ya cuma motivasi itu gitu loh, Pak. Tapi untuk actionnya itu tuh kayak ya udah sih nanti gitu loh, Pak. Jadi tuh kayak kalau misalkan malam udah gini, besok olahraga biar lebih ini gitu, tapi ternyata besoknya lebih enak di atas kasurnya tuh kayak narik gitu. Jadinya ya udah gagal lagi untuk actionnya gitu, Pak. Nah, itu jelas banget ya Maya kan. Bapak mau tanya nih, paling penting lagi ya, kalau Maya ini pengen mendapatkan sesuatu itu harus ada usaha nggak? Iya, ada usaha. Nah, sama halnya dengan ini, Maya pengen apa tadi? body goals. Nah, pengen body goals, pengen badannya gitu, ideal, Pak, berisi. ya. Padahal Maya sudah sadar gitu ya kan tadi ya. Iya. Dan di sini Bapak tekankan lagi. Nah, sekarang yang akan kamu lakukan, kan kamu sudah tahu nih, harus sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, itu jangan sampai berbeda. Tadi menyampaikan A, sekarang menyampaikan B. Nah, ini sekarang difokuskan. Maya sebenarnya ada tindak lanjutnya, inginnya seperti apa gitu loh. Nah, itu yang terpenting sekarang ini. Ya pengen sih, Pak, motivasi itu tuh pengen bener-bener ya, motivasi ada ya action ada gitu, Pak. Jadi keduanya tuh memang harus Maya pengen mensejajarkan dari keduanya itu. Dan makanya Maya tuh mau minta bantuan ke sini biar dari ya motivasi itu ada, terus tindakan dari Maya juga ada gitu. Ya, tindakan, motivasi, ya semua itu motivasi, tindakan tuh dari diri Maya sendiri ya. Yang bisa mengentaskan permasalahan, yang bisa memotivasi dan melaksanakan itu Maya ya. Di sini Bapak hanya membuka gambaran diri, terus pikiran Maya yang ke arah yang lebih rasional. Maya sudah paham kok tadi ya kan, Bapak lihat, saya tahu, saya paham, tapi kok seperti ini. Nah, sekarang Bapak memberikan alternatif nih ya. Tadi sudah ada dua yang bisa ditarik, kita tarik alternatif pemecahan permasalahan. Maya ingin body goals-nya berhasil namun tetap mager ya. Atau yang kedua, ini pilihan kedua, Maya ingin body goals-nya berhasil tapi ya tadi pola makan, olahraga ya sesuai yang disampaikan Maya. Nah, mau yang mana yang dipilih? Bapak tanya. Mau yang kedua, iya kan? Bagaimana? Kan sudah tahu ya Maya ya. Apa yang mau dilakukan kalau udah tahu pilihan yang kedua? Kan itu pilihan yang terbaik ya. Itu Maya pengen badannya lebih berisi, kemudian badannya lebih ideal, ya kan? Nah, itu gambarannya dibuka lagi sampai sana. Kalau Maya pengennya instan itu kan nggak mungkin ya. Nah, jadi gimana itu? Ya mungkin setelah ini lebih ada bintik-bintiknya tadi itu berubah jadi bulat-bulat. Jadi bulat-bulat. Yang tadi bintik-bintik jadi lebih berpola lagi, lebih padat lagi gitu untuk motivasinya. Jadi Maya sudah paham ya, ternyata memang pelaksanaannya itu bukan dari diri orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Dan Maya yang melaksanakan, bukan Bapak juga, kan gitu ya. Jadi pelaksanaan dalam proses counseling fitness ini bukan dari diri Bapak, tapi dari diri Maya. Kemudian misalnya ini Maya mau ke tempat fitness ya, silahkan di sana bisa menemui personal trainer yang ahli ya. Maya mau olahraganya sebagaimana, terus kemudian dari pola makannya silahkan bisa tanyakan kepada ahlinya. Kecuali misalnya nih Bapak memang ahli di bidang itu juga, ya tidak masalah langsung latihan dengan Bapak. Tapi kalau kita tidak memiliki kompeten, silahkan Maya bisa konsultasi kepada
personal trainer yang nantinya bisa membantu dan memecahkan permasalahan Maya dalam arti olahraganya atau fitnessnya, begitu ya Maya ya. Sekarang setelah mengikuti proses konseling fitness ini, apa yang dirasakan oleh Maya? Ya lebih motivasinya tadi lebih meningkat aja Pak. Dari motivasi yang baru Maya ada di awang-awang, jadi sekarang tuh kayak di awang-awangnya tuh udah nggak blur yang kayak tadi. Jadi ya setelah ini insya Allah lebih buat semangat lagi buat mewujudkan body goals itu tadi. Iya, bagus banget ya Maya ya. Iya, harus seperti itu. Bapak dukung selalu karena Maya sudah sadar ternyata memang Maya harus mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya, motivasi dalam berolahraganya itu dari diri Maya. Bapak di sini hanya memberikan gambaran bahwa diri Maya itulah yang terpenting dan Maya yang bisa menyelesaikan permasalahan fisik Maya sendiri. Ketika kamu sudah paham, pasti kamu bisa menjalankan semuanya, apalagi aspek fisiknya. Kalau kamu mager-mager aja sudah tahu tadi ya bagaimana hasilnya, tetap seperti ini aja, nggak ada perubahan gitu kan ya Maya ya. Ya, nanti Bapak akan melihat perkembangannya setiap pertemuan ya Maya ya. Ini kan masih pertemuan yang pertama, nanti kita bisa bincang-bincang lagi di pertemuan selanjutnya karena waktunya sudah habis ya. Nanti Bapak akan melihat bagaimana sih perkembangan Maya di pertemuan berikutnya. Apakah ada perubahan? Kalau ada perubahan berarti body goals-nya Maya berhasil. Dalam proses konseling fitness ini pun berhasil. Maya sudah menjadi diri mandiri, diri pribadi yang mandiri seutuhnya, tanpa permasalahan yang minder. Aduh, body saya kayak gini terlalu kurus, sering dibully temen gitu kan ya. Itu sudah hilang semua dari diri Maya. Gitu ya Maya ya. Iya Pak. Ya sudah kan ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Iya. Bapak akhiri ya. Iya Pak. Iya, semoga kita bisa berjumpa dan semoga permasalahan Maya segera terentaskan. Amin. Ya. Akhir ya. Kasih ya Pak. Ya, silakan.